Contohnya yang datang tuh nanti dari Fuji Rock gitu, dari DMZ Festival, dari Clockenflap, itu akan ngobrol di sana juga bersama dengan beberapa international talent management gitu. Karena kebetulan kalau misalkan setiap kita mau bikin mau EP, mau album, dan setiap tahunnya tuh pasti referensinya selalu beda-beda. Nah itu kita lagi ngumpulin referensi apa nih yang beneran kita klik banget untuk di album selanjutnya sih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ujung-ujungnya kita pengen membawa pesan bahwa Soundrenalin di 2025 ini adalah festival seni yang memang berbeda dengan festival lain gitu. Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks. Kali ini bersama gue Matias. Nah hari ini Kapan Lagi Talks itu akan terasa spesial karena kita akan ngobrol full soal Soundrenalin 2025. Dan di sesi pertama ini gue udah bareng dua narasumber yang mereka adalah orang-orang yang ada di balik layar Soundrenalin 2025. Ada Mbak Joy Kartika Wijaya dan Mas Popo Mangun. Halo. Oke. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Ibu Joy, Mas Popo? Baik. Gimana kabarnya Mas? Puji Tuhan baik. Mas Popo gimana Mas? Alhamdulillah, so far so good. Cerah hari ini, tidak hujan seperti biasanya. Iya nih, semesta mendukung nih Mas. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Oke, pertama mungkin pengen tanya, udah berjalan di 4 kota. Benar. Apa yang bisa di-share ke teman-teman nih? Keseruannya, experience-nya seperti apa di 4 kota tersebut? Iya, jadi memang Soundrenalin udah mulai jalan di 4 kota, udah selesai. Mulai dari Makassar kemarin itu, terus ada Medan, Bandung, dan Palembang. Semuanya seru banget karena memang format kita di tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Yang kita lihat sih serunya ada 2. Yang pertama dari penonton yang datang. Awalnya sih mereka itu ngelihat, wah ini beda ya konsep festivalnya. Karena kan memang ada di berbagai macam kota, ada di berbagai macam lokasi atau venue gitu. Tapi justru menurut para penonton atau audiens itu yang paling seru karena beda pengalamannya. Nah di sisi kedua dari para pelaku kreatif ya, mau dari musisi ataupun kolaborator Mas, itu mereka juga ngerasa bahwa ini hal yang seru karena mereka manggung dengan banyak sekali musisi lokal yang berbeda-beda gitu. Jadi yang kita tangkep sih sejauh ini, puji Tuhan alhamdulillah, eventnya tuh seru dibilangnya gitu. Mas Popo, apa Mas yang bisa di-share ke teman-teman nih keseruannya? So far, baru kemarin kayak kita terakhir dari Palembang gitu. Iya. Tiap kota tuh saya melihat banyak keberagaman yang menarik gitu dari tiap kota masing-masing, dari band yang main, bahkan ketika saya di venue gitu, di berbagai titik dari panggungnya, itu band yang datang pun juga bukan dari kota satu kota gitu. Banyak banget band-band yang mereka baru pertama kali main di kota itu. Terus ketika ngobrol dengan para lokal hero-nya, ada kreator di situ, ada senimannya, ada komunitasnya, kolektifnya, itu kayaknya ruang yang cukup menjadi interaksi paling banyak gitu kalau aku lihat di lapangan gitu ketika lagi nongkrong bareng. Maksudnya ketika di sebuah festival memang umum biasanya dengan music culture-nya gitu. Cuma ketika melibatkan banyak pelaku di dalam yang terlibat di festival itu, banyak banget cerita-cerita yang seru gitu loh. Kayak iya nih ternyata Bandung menarik juga ya, meskipun awalnya hujan tapi tetap masih untuk datengin tetap stay di panggungnya untuk nonton band yang mungkin belum pernah mereka tonton gitu. Jadi kalau saya lihat ada banyak banget cross band yang dibawa gitu dari tiap kota yang mereka ternyata belum pernah manggung di Bandung, belum pernah manggung di Makassar gitu. Dan ketemu langsung dengan penikmatnya dan penggemarnya gitu. Itu sih yang seru dan menarik sebenarnya. Tadi kalau ngomongin soal lokal hero yang ditampilin gitu kan, tadi udah ngobrol juga sama Bu Joy soal gimana Soundrenalin memberikan ruang yang besar juga buat teman-teman lokal hero, baik itu band ataupun seniman gitu. Itu gimana Bu yang terjadi Bu? Boleh nggak kalau sedikit gitu ya ngobrolin tentang Soundrenalinnya dulu gitu ya, Okay. biar ada sambungannya gitu kan. Menarik. Jadi Soundrenalin itu udah lahir dari 23 tahun yang lalu Mas, udah lumayan panjang gitu. Dan memang kalau kita lihat Soundrenalin itu sendiri, ini adalah sebuah acara atau event seni sih sebenarnya, tapi jantungnya itu ada di musik gitu. Ya, selama 23 tahun ini kurang lebih ada 1.000 musisi lah ya, kurang lebih yang pernah manggung di Soundrenalin. Nah, kalau kita bicara yang versi 2025 ini memang kita lihat DNA-nya ini masih kita pegang sama. DNA-nya dengan Soundrenalin dari tahun 2002 pertama kali ada gitu. DNA itu ada 2 sebenarnya.
Yang pertama, kita harus selalu membuat kemajuan atau progres. Yang paling utama pasti konsep yang dinikmatin oleh para penonton gitu. Dan yang kedua itu inklusif sebenarnya. Gitu. Makanya di tahun ini cara kita menuangkannya adalah multi-cities, ada di 5 kota. Terus ada di setiap kota tuh ada multi-venues gitu. Jadi walaupun ada dari 5 kota, tapi venue-nya secara jumlah itu bahkan ada 26 kalau di total. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi musisi yang lokal gitu kan ya, atau local heroes gitu. Menariknya adalah dari total line up musik kita, itu 50%-nya adalah local heroes. 50% gitu. Nah, memang di Jakarta pastinya ada international artist, tapi itu hanya 2% sebenarnya. Kalau seandainya dilihat secara angka ya. Sisanya 48% itu adalah national artist. Jadi komponen terbesar justru adalah local heroes. Tadi udah disinggung juga soal konsepnya di 2025 ini, Bu. Apa Bu yang bisa diceritain? Ada, kalau yang saya tahu ada 3 elemen, ada the space, the lab, dan satu lagi ada the stage. Iya, itu betul. bisa diceritain Bu secara detail. Apa itu tiga elemen itu apa Bu? Iya. Jadi kalau kita ngomongin konsep dari Soundrenalin memang ada 3 yang untuk tahun ini. Pertama the stage, kedua the space, dan yang ketiga itu the lab gitu. Bedanya apa sih dan apa ini masing-masing semuanya? Pertama kalau ngomongin the stage kan sesuai dengan namanya, panggung. Bedanya apa sih panggung ini? Panggung ini kita tujukan supaya mempersatukan musik dan juga membangkitkan. So it's all about music unity and juga music revival di Indonesia. Itu kenapa tadi komponen dari para pemusisinya 50% itu dari local heroes. Sedikit tambahan informasi nih, karena ada di 5 kota kan tadi. Tapi tahu nggak Mas, ada berapa banyak kota asal dari para musisi ini yang didatangkan ke 5 kota? 20 lebih kayaknya. Kurang lebih ada 37 kota. 37 Wow. kota. 37. Berarti kayak udah mencakup semuanya juga ya Bu? Iya, masih jauh sih ya, tapi udah lumayan banyak lah gitu ya. Jadi konsep untuk the stage adalah memberikan panggung untuk local heroes, untuk national artist, dan juga untuk internasional gitu. Nah, tujuannya apa? Balik lagi supaya audiens itu bisa menikmati nggak cuma talent atau musik dari kotanya sendiri gitu ya. Jadi itu juga bisa menikmati dari kota-kota sekelilingnya yang memang kita datangkan. Contoh aja dari Bandung, kemarin kita selesai Soundrenalin, yang sudah selesai di Bandung, itu juga ada loh Mas talent dari Bali, dari Semarang, jadi macam-macam banget kotanya. So itu adalah tentang the stage gitu, makanya komentar dari talent local heroes juga yang menarik ya adalah wah ini biasanya kalau ngomongin rundown local heroes itu ditaruhnya di awal gitu, band pembuka. Tapi untuk Soundrenalin Mas Papa juga kan keliling juga ya bareng gitu. Itu enggak, rundown itu bener-bener kita selang-seling tuh antara yang lokal, nasional, nanti juga internasional. Karena kita bener-bener serius, ini pengen konsepnya fun, tapi juga bener-bener punya dampak gitu. Yang positif, besar, dan berkelanjutan buat kebangkitan seni dan juga musik di Indonesia. Jadi tentang the stage yang pertama. Yang kedua itu tentang the space. Nah, mudahnya memang kan ini sebuah ruang gitu ya. Dan kalau dilihat formatnya, itu formatnya macam-macam sih. Formatnya ini adalah sebenarnya showcase karya kreatif yang di luar dari panggung, tapi juga mendukung ekosistem musik gitu. Contohnya ada merchandise collaboration antara artis dan juga ilustrator. Ada juga mural, kemarin itu di Makassar juga ada movie screening dan diskusinya juga ada gitu. Jadi itu adalah the space di mana kalau kita lihat apa sih dia ini gitu. Ketika audiens datang atau penonton datang, mereka itu bisa mendapatkan inspirasi dari karya-karya yang dipajang. Kemudian kalau dari para kolaborator itu juga bisa melihat inspirasi baru dan juga yang penting dan yang menarik itu jadi titik temunya tuh sebenarnya. Ketemu sama kolaborator lain dan biasanya muncul project baru tuh dari si The Space itu gitu, Mas. Nah, yang ketiga ini tentang The Lab gitu. Nah, ini kemarin juga Mas Popo salah satu kontributor dan kolaboratornya nih di The Lab Palembang ya. Palembang. Jadi kalau kita bilang The Lab ini adalah sebenarnya ruang yang lebih intim lagi gitu. Dengan para pelaku seni di mana audiens itu bisa deket banget duduknya gitu, bisa ngobrol dua arah. Jadi formatnya ada talk show, ada workshop, ada discussion, berbeda-beda di setiap kota. Tujuannya apa sih? Supaya sebenarnya kan kita sebagai audiens atau penonton atau penikmat seni
biasanya itu kan hanya melihat bentukan karya akhirnya gitu ya. Iya. Tapi yang menarik juga kan kalau seandainya ada behind the scene gitu, atau sosok manusia yang lebih personal dari kreatornya juga tentang karyanya, itu yang membuat kita juga belajar iya, terinspirasi iya, dan menikmatinya tuh bisa lebih panjang gitu. Jadi balik lagi itulah konsepnya Soundrenalin di 2025, ada the stage, ada the space, dan the lab. Kalau Mas Popo melihatnya gimana Mas? Kan terlibat nih kan. Dan ya saya rasa dengan adanya bentuk ruang seperti itu, akhirnya semua bisa terlibat gitu Mas. Jadi ruang itu tuh memang disediakan ketika yang biasanya mungkin kalau kita lihat di area lain punya sekat dan punya border, ini tuh semua bisa membaur jadi satu gitu. Dan bahkan kemarin di Palembang melihat Dongker bermain dengan pempek. Pempek bener, pempek Itu, oh dia masak gitu? ngampar ya. Ngampar tuh lucu banget gitu. Terus Jason Ranti mural. Maksudku kayak ini lintas lintas cross dari apa yang dilakukan mungkin kita biasa lihat di layar atau di biasanya itu seperti itu, ini terlihat menarik dan unik gitu. Dan ruang-ruang itu yang akhirnya jadi sebuah komunikasi untuk ada kelanjutan, bisa berkolaborasi dan bisa menjadi sebuah blueprint. Oh kayaknya ini bisa dibuat nextnya mungkin lebih besar lagi segala macam. Dan ya saya rasa ruang itu jadi ruang yang sangat inklusif untuk semua bisa terlibat sih Mas, kayak gitu. Artinya udah nggak ada border lagi di Soundrenalin gitu ya Bu. Benar. Oke, kalau dari tadi konsep yang disampaikan itu dari Soundrenalin impact apa Bu yang pengen diharapkan tercapai di penontonnya gitu? Kalau kita bicara tentang impact, kita kalau ngomongin Soundrenalin, kita nggak pengen cuma jadi sebuah acara atau event tuh yang bikin orang happy atau entertain aja sebenarnya. Karena kita punya maksud dan tujuan yang besar di dalamnya. Mulai tadi dari the stage, the space, the lab, yang kita pengen itu sebenarnya bisa memberikan dampak positif yang besar dan berkelanjutan supaya dunia seni ya sebenarnya, dan juga termasuk di dalamnya musik dan lainnya itu besar di Indonesia dan terus berkembang sih. Karena kemarin ini kita ngelihat juga waktu keliling ya Mas Popo, itu kan banyak juga talent-talent yang tersebar di kota Indonesia yang banyak. Tapi kesempatannya kalau diberikan lebih besar lagi, mereka tuh akan lebih cepat besar dan juga terkenal, akhirnya berkarya dan mengharumkan nama Indonesia gitu. Jadi itu dampak yang kita inginkan sih untuk Soundrenalin gitu. Oke, kalau ngomongin Soundrenalin juga nggak lepas dari konsep visualnya nih. Iya. Iya, ada Mas Popo di sini. Betul. Mas, gimana Mas? Idenya terus gimana agar konsep visual ini bisa bikin sana sininya tuh hidup gitu Mas? Berasa ya? Berasa. Oke, dari awal ajakan untuk berkolaborasi kembali, karena sebenarnya kalau melihat kata Soundrenalin sebenarnya tuh saya dari tahun 2017 udah bekerja sama dengan Soundre, dan terakhir yang paling besar itu memang di 2019 sebelum COVID, itu membuat sebuah stage untuk gate masuk. Jadi instalasi yang cukup besar karena menutup tebing GWK waktu itu untuk menjadi sebuah gate pintu masuk ketika teman-teman sehabis dari tiketing dan mendapatkan suasana megahnya dan suasana dekat dengan komunitasnya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah di tahun ini dekat dengan sana sininya, secara visual sebenarnya kali ini saya dapat kesempatan membuat medium dalam bentuk merchandise official di merchandise Soundrenalin di 2025. Sana sininya sebenarnya karena melihat ini festival di tahun ini di Soundrenalin tahun ini punya konsep yang tadi banyaknya panggung, dan terpikir saya kayaknya harus dengan warna yang cukup menarik untuk dilihat gitu dan dipakai. Sana sininya sebenarnya secara visual konsepnya tuh mengambil festifnya itu tadi, menggunakan warna yang cukup bercorak, menggunakan yang pola-pola yang juga cukup beragam. Kalau dibuat kemarin sekitar sampai 10 gambar itu saya buat untuk menampilkan semua instrumen yang ada di festival itu sendiri gitu. Dari bentuk wajahnya, ilustrasinya, orang-orang yang datang, siluet instrumen yang ada di musiknya sendiri gitu, sampai ke bagian-bagian ornamen-ornamen yang ada di panggungnya gitu. Jadi sebenarnya mencoba merepresentasikan bagaimana Soundrenalin ini terlihat terlihat menarik, dan semua orang bisa memilikinya gitu, dan semua orang terlibat di dalamnya gitu. Di situ sih. Nah ini mumpung ada Mas Poponya juga nih ya. Hmm. Bisa dijelasin nih, ini merch juga ada dipakai. Ada
ininya juga kan? Ada ceritanya beberapa. Mungkin kalau diperhatikan sedikit gitu ya, kalau dari sini nih, ini sebenarnya siluet instrumen musik mas. Ini tuh saxophone, trompet. Ini tuh snare drum. Mungkin ada sticknya nih, 2 warna hitam ini. Keyboard, tutsnya. Dan ini panggungnya segala macam. Juga ini gitar. Dan ini beberapa mata yang melihat dari orang-orang yang datang. Jadi sebenarnya karena saya sudah cukup lama mengikuti Soundrenalin gitu, dan apa yang ada di dalamnya, ya akhirnya merecall kembali apa yang menarik, apa yang senang, apa yang seru di dalamnya, dan cukup cukup seru untuk memvisualisasikan itu gitu. Jadi sebenarnya cukup gampang, dan bukan gampang ya, nggak mudah juga sih karena briefnya saat itu melihat konsep yang baru, intinya semuanya bisa terlibat di dalamnya sih. Prosesnya berapa lama tuh mas? Akhirnya semua dicurahkan di Buat artworknya? Oh. Kalau mengingat briefnya cepat, tapi yang butuh waktu lama kan sebenarnya adalah produksi untuk merchandise-nya dan mencoba menyebar dari dari 5 kota titik ini kan. Bagaimana caranya si merchandise ini juga terlibat di dalamnya menjadi sebuah alat promosi yang menarik gitu untuk dikoleksi, untuk dipakai, dan menjadi sebuah kostum yang seru ketika menonton sebuah festival musik. Oke. Wah, sebenarnya sudah sangat terlihat jelas ya perbedaan Soundrenalin dengan festival atau event musik yang lainnya gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan gitu Soundrenalin dan festival? Tadi kalau ngomongin Local Hero ada, cuman kan nggak 50% juga. Jadi kalau ngomongin perbedaannya dengan yang lain, yang pertama kita ngelihat dari konsep yang tahun ini gitu ya, sana sini, dan kita memang ngomongin 5 kota tadi mas, itu kan sebenarnya kita bener-bener nyamperin mereka gitu ya, nyamperin para penonton gitu. Itu yang pertama sebenarnya, kita bener-bener membawa event ini ke kota-kota lebih dari 1. Kemudian kalau kita bicara tempat pelaksanaannya pun gitu ya, contoh di Bandung kemarin kita bener-bener nyamperin ke jantungnya Bandung, itu ada di Braga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya komponen dari the stage, the space, the lab, yang kita pengenin bahwa dari format ini tuh kaya dan bisa mendukung perkembangan dari seni di Indonesia gitu. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang talent itu sangat amat beragam gitu ya, dari segi aspek, dari segi jumlah talent. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ujung-ujungnya kita pengen membawa pesan bahwa Soundrenalin di 2025 ini adalah festival seni yang memang berbeda dengan festival lain gitu. Nah, karena sebentar lagi juga kita akan masuk ke Jakarta contohnya. Jakarta itu dari 18 sampai 21 Desember. Iya. Jadi dia nggak cuma sehari, Mas, gitu ya. Ada 4 hari tuh di Jakarta. Dan seru-seru banget sih sebenarnya konten-konten Jakarta gitu. Oke, kalau tadi Bu Jay udah ngobrol soal interaksi penonton gitu, audiens. Kalau dari sisi seniman visual gitu, berpengaruh nggak sih Mas dari interaksi audiens itu ke proses kreatifnya si Mas Popo? Pastinya pengaruh, karena kenapa saya bilang berpengaruh banget ya, membuat artwork ini aja saya butuh merecall keseruan di Soundrenalin sebelumnya mas. Pasti akan berbeda, karena dari konsepnya aja sudah berbeda gitu. Saya mencoba men-challenge diri saya sendiri saat itu untuk buat artwork yang ini harus berbeda dari sebelumnya juga gitu. Kalau ditanya pengaruh proses kreatif sangat berpengaruh, karena secara networking akhirnya jadi berkembang. Itu juga berpengaruh bagaimana caranya untuk bisa berkolaborasi dengan pihak lainnya, dan inspirasi juga bisa datang dari mana aja gitu. Ketika mendengarkan sebuah lagu, wah kayaknya menarik nih kalau gambar menggunakan bentuk suara, dan akhirnya divisualisasikan dari apa yang kita lihat gitu, dari mendengarkan sebuah lagu gitu. Terlebih ada performance-nya gitu. Dan lebih banyak ini juga sih, kalau kemarin bahkan di Palembang tuh hampir sama bobotnya melihat performance main sama nongkrong dengan Local Hero-nya. Akhirnya banyak banget insight dan inspirasi yang datang gitu. Oh kayaknya ini bisa dibawa ke Palembang next-nya tuh bisa jadi seperti ini gitu. Sebenarnya karena ruang itu sudah dibuat dan didatangkan, akhirnya banyak banget inspirasi dan obrolan yang datang gitu. Makanya cukup berpengaruh sih sebaiknya gitu. Oke, ini nanti tanggal 18 sampai 21 Desember akan di Jakarta nih, di 4 kota sudah sukses. Deg-degannya seberapa persen sekarang itu? Kayaknya nggak bisa diukur dalam persentase ya. Tapi deg-degannya lebih kepada adrenalin dan serunya sih mas. Seru, karena memang dari Makassar, Medan, Bandung, Palembang
apa yang kita pengen capai supaya nilai dan warna setiap kota terjadi sesuai dengan visual kita tuh beda-beda banget tuh setiap kota gitu. Dan ternyata memang pengalamannya beda-beda tuh. Makanya kalau ngomongin apa yang kita antisipasi di Jakarta, warna baru lagi gitu. Itu yang kita antisipasi dalam arti kata dengan positif gitu ya, malah jadi spirit, jadi semangat dan penasaran gitu. Nanti audiensnya seperti apa nih di Jakarta gitu. Audiens dalam arti kata bagaimana mereka akan melihat Soundrenalin gitu. Ya bismillah gitu ya, mereka juga happy tentunya. Waktu kita on the spot ngobrol dengan audiens, ujung-ujungnya mereka sangat happy dan baru ya ini ya, nggak pernah nih kayak gini gitu. Ya mungkin dulunya ada tapi udah lama banget gitu. Kurang lebih gitu tuh. Mas Popo gimana? Bayangin Untuk Mas, Jakarta. di ngeblok satu distrik area dengan banyak panggung yang kita bisa nyobain semua berbeda experience yang ada di situ gitu. Di panggung ini rasanya komunitasnya kuat banget, ada talk show-nya. Di panggung sebelahnya ternyata, wah ada Jason nanti lagi bikin mural gitu kayak, lucu banget ya gitu. Dan ya experience itu yang sebenarnya kayak akan jadi memori yang sangat terekam gitu ketika mendatangi sebuah festival musik dan festival seni gitu. Ya menurut saya sih itu akan jadi lebih pecah dan lebih seru banget ketika nanti di Jakarta. Terlebih panggungnya lebih banyak, harinya lebih banyak, 4 hari gitu. Saya rasa ini bisa jadi rekaman memori yang seru sih untuk mungkin bisa jadi blueprint ke depannya jadi lebih menarik gitu dengan adanya konsep festival seperti ini gitu. Untuk line up dari Soundrenalin 2025 ini bisa di-share siapa ya dan apa sih Bu yang pertimbangannya Soundrenalin mengajak teman-teman musisi atau seniman yang hadir di Soundrenalin? Kalau kita ngomongin line up dan juga kolaborator ya secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin musisi dari segi total 5 kota Mas, itu total ada 200. Dan 200 karena musisi? iya 200 kurang lebih. Dan itu kan jantungnya ada di musik gitu ya, tapi nggak terlepas daripada pelaku kreatif lainnya. Itu kurang lebih jumlahnya ada 100. Jadi total itu ada 300 gitu. Banyak banget. Nah, kalau pertimbangannya apa? Ada 2 pastinya yang besar. Pertama, kita pengen tadi mengangkat local heroes gitu ya, talenta-talenta nggak cuma musik tapi juga beyond music dari kota-kota yang tadi, kalau dari musik aja tuh 37 gitu ya, banyak banget 37 kota. Nah, tapi di sisi lain kan ini kan memberikan kesempatan gitu ya, kesempatan buat para pelaku kreatif biar lebih banyak bisa menebar pesonanya mereka gitu, kreativitas di depan audiens yang mereka jarang atau bahkan nggak pernah loh manggung gitu atau berkarya di depan 5 kota ini gitu, banyak banget ceritanya. Tapi yang kedua, yang terpenting juga itu adalah para hadirin atau penonton atau audiens gitu. Itu adalah tujuan yang pengen kita tuangkan lewat konsep dan line up sebenarnya biar mereka tuh nambah referensi gitu. Nah, ketika 2 hal ini bergabung gitu, itulah yang menjadi formula kita sebenarnya yang kita harapin bahwa Indonesia dampaknya untuk seni dan musik itu semakin besar. Karena dua dunia ini harus saling bergabung Mas sebenarnya. Itu yang kita lihat. Nah, kalau di Jakarta nanti, karena kan masih ada Jakarta nih ya, 18 sampai 21 Desember gitu. Line up-nya lengkap dari yang internasional, kemudian local heroes, dan juga nasional. Untuk internasional ada Peter, Bjorn and John, kemudian ada The Pond gitu ya. Terus kemudian untuk special show dari nasional artisnya juga ada banyak ya. Beberapa contohnya nanti ada juga soundtracknya dari Janji Joni gitu ya, yang akan dimainkan di situ secara live dari beberapa, secara live. Mantap. Jadi semoga ya dengan vibe dan ambience tuh juga bisa membuat orang tuh apa ya namanya ya, nostalgic juga ya. Oh iya benar. Merecall memorinya lagi. Iya, merecall memorinya, tapi experience-nya juga bisa dinikmatin, nggak cuman hanya lewat nonton filmnya kan ya. Gitu. Itu kan menghidupkan senses gitu ya dari penikmat gitu. Itu hanya salah satu contoh sih sebenarnya. Tapi contohnya juga ada kolaborasi nanti performance kolaboratif dari Isyana dan Kasimin gitu contohnya. Itu menarik juga gitu ya. Terus kemudian kalau ngomongin komponen kegiatan lainnya akan banyak juga limited merchandise kolaborasi dari talent dan juga musiciannya gitu. Kayak contohnya nanti ada The Sigit itu bikin merchandise bareng sama Jikaf contohnya gitu. Nah, kalau ngomongin di The Lab juga menarik karena akan banyak datang pembicara dari International Music Festival gitu. Contohnya yang datang tuh nanti dari Fuji Rock gitu, dari DMZ Festival, dari Clockenflap, itu akan ngobrol di sana juga bersama dengan beberapa international talent management gitu. Nah, di situ menarik karena kalau misalkan saya gitu ya, saya kan bukan musisi gitu. Tapi saya juga penasaran gitu, kalau festival di luar negeri tuh kayak gimana sih gitu kan ya.
terus hubungannya dengan dampak yang mereka ciptakan seperti apa. Tapi ada yang khusus juga di situ. Kita tahu lah ya konsep speed dating gitu kan ya. Tadi kan misi kita adalah bagaimana para pelaku kreatif ini tuh bisa berkembang di Indonesia. Jadi kalau misalkan ngobrolin tadi tentang para speaker yang akan datang dari festival internasional dan juga beberapa international talent artist management, kita akan bikin speed dating. Speed dating dengan iya benar menarik dengan local talent di Indonesia. Jadi mereka bisa langsung ngasih tuh sebenarnya karya-karya mereka seperti apa. Bisa ngasih tahu ceritanya juga. Ini ngebuka jalan ya, Bu. Ngebuka jalan. banget. Pengennya sih gitu. Semoga ya itu benar-benar berguna dan terjadi. Dan ini semua tuh juga bisa dilihat gitu sama penonton, sama audience. Kita pengen semua bisa ngalamin sih gitu. Jadi itu sih yang to be expected di Jakarta. Wah, menarik, nggak sabar untuk tanggal 18 sampai 21. Iya, betul. Kalau menurut saya sih harus datang karena 4 hari itu tuh bakal, ya tadi mungkin kalau secara konteks apa, idea dan segala macam isi kontennya sudah dijelaskan gitu ya. Itu baru dijelaskannya udah terbayang di kepala gitu. Benar. Terbayang keseruannya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak datang, nggak ada alasan untuk tidak mengajak. Karena ya kapan lagi Mas melihat keseruan itu di akhir tahun dengan semua keriuhan yang sudah kita lihat di sosial media. Ini ada semacam penetrasi yang yang seru gitu. Dan saya rasa ini bisa jadi penutup tahun yang menarik ya untuk diingat gitu. Saya punya 2 versi jawabannya. Oke. Yang pertama karena seru dan bisa membuat kita tuh support dari lingkungan seni dan musik di Indonesia. Tapi saya lebih suka jawaban yang kedua sebenarnya. Ayo jatuh cinta gitu. Karena pribadi gitu ya, kalau seandainya saya kan kebetulan dari Makassar, Medan, Bandung, Palembang. Itu saya jatuh cinta berulang kali. Terutama ke siapa? Ke local heroes gitu. Karena selama ini waktu kita contohnya gitu ya, mendengarkan karya-karya mereka, melihat karya-karya mereka, belum secara langsung. Itu beda banget dibandingkan dengan waktu kita langsung gitu. Jadi saya beberapa kali jatuh cinta tuh, Mas. Waktu di Makassar itu salah satu band Trees Home namanya dari Ternate itu datang ke Makassar untuk manggung. Dan musiknya mereka itu sangat sangat punya campuran yang indah gitu ya dengan etnik dari Ternate contohnya. Itu saya jatuh cinta contohnya gitu ya. Terus kemarin di Palembang juga ada My Song contohnya, itu yang wah ini musik sih bagus banget gitu. Dan saya harap teman-teman yang datang ke Jakarta kalau emang pengen jatuh cinta lebih dalam ya harus datang sih. Pilih aja tuh harinya banyak banget. Benar. Kalau mau berulang kali jatuh cintanya 4 hari deh datangnya gitu. Tempatnya juga banyak nih. Tempatnya banyak pilihannya gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Ibu Joy, terima kasih Mas Popo untuk Thank insight you. yang ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Jadi sangat nggak sabar nih buat 18 sampai 21 saya pasti datang, Bu. Datang ya, Datang. bener ya. Bu. Tetap di Kapan Lagi Talks karena di sesi kedua gua akan ngobrol bareng salah satu line up di Soundrenalin 2025. Gue Matias, stay tune. Halo KL Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks, masih bersama gue Matias. Nah di sesi kedua ini, gue akan ngobrol bareng sama salah satu line up di Soundrenalin 2025. Ini dia, White Chorus. Ada Priska dan Mas Emir. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat sekali. semua ya? Sehat. Gimana, dari Mas? Apa dari kabar? alhamdulillah baik. Dari Bandung berarti. Kita kemarin ada manggung di Depok, Udah jadi ada manggung. sekalian stay di sini. Oke, nah kita langsung aja nih. Kemarin kan White Chorus main di Soundrenalin Ya, di Bandung ya. di Bandung. Bandung. Sana sih di Bandung. Bisa diceritain gimana kemeriahannya di kota Bandung? Seru banget sih ya. Itu Bandung paling meriah yang pernah aku rasain deh. Wah serius? Ya. Terus aku ngeliat intronya pas pembukaan yang ada drum bandnya dulu, terus kerobahan naik ya. Wah, abis itu Mas Iwan Kronik ada scratch-nya juga kayak drum band sama scratch kayak openingnya meriah banget Meriah gitu loh banget, kayak. meriah banget. Keren banget. Dari openingnya udah Udah bikin terbang. udah bikin deg-degan kayak wih apa nih gitu. Dan Kayak venue-nya juga banyak kan, nggak cuma satu. Terus pemilihan venue-nya di Bandung tuh lumayan yang kayak bersejarah nggak sih? bersejarah semua, ada Savoy Homan juga, terus ada Majestic juga, Iya. kayak seru, tempatnya seru banget. Oke, nah ini kan nanti kalian di Jakarta juga akan manggung gitu. Kalau
melihat karakter penonton juga kan pasti berbeda gitu kan. Iya. Nah, gimana kalian nanti akan main di Jakarta? Apa sih yang akan menjadi daya tarik di Jakarta nanti buat White Chorus? Kita bakal mungkin ada beberapa lagu yang jarang dibawain, kita akan bawain di situ. Iya, betul. Terus kita pokoknya bakal main all out. Terus kita baru lihat rundown-nya kemarin, kita tuh main sebelum PON banget, terus kayak itu lumayan deg-degan dan pressure, makanya kayak kita harus ngasih yang terbaik juga gitu. Tapi kayaknya kita bakal sikat padat dan jelas, soalnya orang pasti mau nonton PON-nya gitu. Enggak lah. Nah, kalau dari segi penonton gitu, apa sih yang bisa kalian dapat gitu dari energi penonton gitu di panggung Bandung atau di sebelumnya? Sebenarnya Seru banget ya. energinya seru banget sih penontonnya gitu. Kita tuh ngelihat kayak sekarang penonton tuh udah nggak malu-malu lagi satu. Udah nggak jaim, mereka lebih mengekspresikan diri ya. Tuh sama mereka semua juga tuh pasti kayak mau lihat ada genre apa lagi sih gitu di situ Di kayak. Sondrenalin ya. Jadi seru banget sih kita ngelihatnya dan terbukalah mereka gitu. Dengan konsepnya Sondrenalin sendiri, menurut kalian penonton jadi lebih apresiatif nggak sih? Karena kan ada yang kalau beberapa festival datang cuma pengen nonton yang ini dong, Jujur kita ngelihatnya malah penontonnya jadi penasaran gitu loh. Apalagi sekarang konsep Sondrenalin kan nggak cuman di satu tempat kan. Jadi penontonnya juga bisa kayak mau kesini deh ngeliat ini, mau kesini deh lihat ini. Terus nggak selain perform juga ada kayak merchandise-nya juga ada. Terus banyak line up baru yang bikin penasaran, dan ada beberapa yang mungkin belum dapat di kota Bandung terus ada di Jakarta, jadi kayak penasaran untuk nonton. Dan ada workshopnya juga kan, jadi kayak banyak yang didapat lah di Sondrenalin sana sini tuh. Gitu. Nah kan ada konsep ini juga ya, ada konsep the stage juga di mana musisi yang baru akan satu panggung dengan musisi yang udah mapan itu. Kalian melihatnya itu seperti apa? Itu sangat menarik karena yang musisi baru tuh nggak selalu ditaruh di awal gitu. Jadi di blend kayak musisi lama, habis itu musisi baru, itu jadinya kayak apa ya? Kayak jadi semuanya kebagian ditonton juga gitu loh, dan musisi baru juga sekarang nggak kalah bagus juga. Iya betul gitu sih, jadi kayak menurut aku konsep yang The Stage itu bagus ya. Ada yang mencuri perhatian kalian nggak? Yang di Bandung aku sih ada Ministry of. Iya, dia main setelah White Chorus, abis itu keren sih. Sama kalau aku waktu itu di Bandung, aku nonton Efek Rumah Kaca. Dia yang di Savo Helman itu juga aku merinding sih nonton itu. Kenapa, apa yang bikin? Itu bawain album, satu dia- album doang. Iya dia bawain album apa ya yang terakhir? Aduh, kenapa aku lupa? Ini boleh minta bantuan nggak? Itu seru banget sih. Konsepnya kayak membawakan kayak special set juga gitu. Tapi momen-momen apa sih yang masih kalian ingat gitu? Kita ngomongin Sondrenalin secara keseluruhan ya, bukan yang di 2025. Pasti pernah merasakan di posisi audiens gitu. Apa yang keseruannya apa yang bisa kalian dapat di Sondrenalin? Itu menurut aku ya, kayak di Sondrenalin ini tuh kayak pilihannya banyak, terus explore tempatnya juga banyak, jadi kayak experience-nya tuh yang didapat gak cuma di satu tempat doang, kayak karena tiap stage tuh beda-beda, apa ambience-nya juga, terus Ya, artisnya yang main juga beragam. Iya sih. Frisa apa mungkin yang bisa Kalau aku itu sih bener kayak artisnya ada artis yang lama, artis yang baru. Kita bisa discover musik-musik baru juga dari Sondrenalin itu sendiri. Betul. Jadi pulang tuh bisa jadi Kita baru tahu nih ada band ini. Oh, Jadi iya. kita bisa kayak kita tahu ada band ini, ada band ini gitu. Kalau buat White Chorus, seberapa besar sebenarnya festival Sondre ini buat karir kalian gitu, White Chorus? Berpengaruh banget sih karena pertama kali White Chorus Kita pernah main juga loh. Iya ternyata setelah kita ingat-ingat lagi White Chorus tuh pernah main di Sondrenalin 2022. 2022. Wah, habis Covid banget. Habis habis Iya, Covid. kan? Iya, terus Benar-benar. waktu itu tuh si headline-nya adalah Wizard. Wizard. Lagi Oh, Wizard. Ancol. Iya, Ancol, Ancol. Ancol Makanya itu.
dari situ banyak banget banyak banget kayak pendengar-pendengar baru dan itu kayak kita masih jarang main di Jakarta dan itu kesempatan kita akhirnya bisa main ke Jakarta sih. Dan kita bisa juga kenalan-kenalan sama musisi-musisi yang main juga di sana kan. Iya betul. Oh, iya, benar. Kita waktu itu baru pertama kali ketemu Noni di situ kan. Jadi kayak apa ya? Sangat Sangat berpengaruh lah sampai dan sekarang. Terus pada akhirnya kita bisa main lagi di Soundrenalin. Jadi Bisa. kayak, yeay. Tahun ini, tahun depan tuh. Amin. Oke, apa yang bisa kalian sampaikan ke penonton nanti ketika di Jakarta? Apa yang ekspektasinya akan seperti apa? Pokoknya untuk penonton yang akan datang di Soundrenalin sana sini Jakarta udah pasti akan seru banget karena banyak banget experience yang bakal kalian dapat di Soundrenalin sana sini Jakarta sih. Iya, terus habis itu ada experience buat naik MRT-nya juga, Iya kan, pindah-pindahnya. tempat Iya, tuh. itu menurut jalur. aku sangat menarik sih dan apa ya kayak sambil mau nonton konser tapi bisa kayak merasakan kehidupan urban itu kayak seru banget sih. Terus Soundrenalin Jakarta juga 4 hari kan, Iya. dari Iya, Kamis iya, tuh, iya. jadi kayak puas banget pasti itu. Jadi konsep sana sininya makin berasa itu ya. Makin berasa sana sini tuh. Apa sih yang lagi dikerjakan White Chorus gitu dan apa jangan-jangan mau siapin album baru atau single baru seperti apa? Sebenarnya setelah kita ngeluarin kayak rangkaian 2 EP kemarin yang lumayan nyambung tuh kita kepikiran mungkin di 2026 akan album. Cuman untuk sekarang kita masih kayak Explore lagi. explore dulu. Kita mau bahas apa lagi gitu. Karena kebetulan kalau misalkan setiap kita mau bikin mau EP, mau album, dan setiap tahunnya tuh pasti referensinya selalu beda-beda. Nah itu kita lagi ngumpulin referensi apa nih yang beneran kita klik banget untuk di album selanjutnya sih. Tapi kayak baru-baru kemarin kita juga rilis lagu sama Teddy Aditya, judulnya Jaga, Jaga Nafas. Nafas. Dan dengerin deh, lagunya bagus banget menurut kita. Kenapa tuh kok bisa sama Teddy? Itu kita mau buat kayak apa ya, kayak cross yang tidak terduga gitu loh. Iya. Tiba-tiba tuh sama Teddy dan Terus habis itu lagunya tuh nyeritain tentang kayak perubahan iklim ya sih jatuhnya. Dan apa yang terjadi saat ini tuh pas kita rilis ternyata ada terjadi sekarang kayak apa ya, kita lumayan sedih juga gitu loh. Iya. Kok lagunya malah terjadi saat ini kayak gitu. cenayang ya. Iya. Lumayan sih, cuman ya mudah-mudahan lagu itu bisa menjadi apa ya buat nyadarin semua orang kalau kita tuh harus menjaga lingkungan dan Betul. kita hidup tuh masih panjang dan harus menjaga sampai anak cucu kita gitu loh. Berarti awal tahun belum ada yang Belum. Kalau untuk White Chorus-nya sendiri kita masih mengumpulkan referensi dulu. Oke, White Chorus terakhir ajak kayak lovers dan penonton kapan lagi untuk datang di tanggal 18 dan 21. Pokoknya jangan lupa datang ke Soundrenalin sana sini Jakarta. Kalau mau beli tiket bisa cek di Instagramnya soundrenalin.id atau di websitenya Soundrenalin. Oke, terima kasih White Chorus buat kasih. ngobrol-ngobrolnya. Semoga di Jakarta nanti juga lancar semuanya. Amin. Sukses buat lagu-lagu barunya nanti. Terima kasih. Tahun depan ditunggu. Oke, kayak lovers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Soundrenalin dan juga White Chorus. Tadi dari Soundrenalin kita udah ngobrol sama Mbak Joy dan juga Mas Popo. Jangan lupa datang ke Soundrenalin 2025 tanggal 18 sampai 21 Desember di Jakarta. Gua Matias, pamit.